Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang soal-soal dan penyelesaian untuk bahan remedial Fisika 1 Teknik Industri semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Soal-soal untuk remedial ini itu dapat dilihat pada soal berikut ini. Dari soal-soalnya ada 10 buah. Nah, kemudian dari soal 10 buah ini terkait dengan pokok bahasan mulai dari gelombang bunyi, soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 tentang termometer. Soal nomor 3 tentang muai benda padat dan cair. Kemudian nomor 4 juga sama untuk muai gas. Kemudian soal nomor 5 itu terkait dengan jumlah panas, yaitu kapasitas panas dan panas jenis. Soal nomor 4 tentang kalorimetri. Soal nomor 6 maksudnya. Soal nomor 7 adalah tentang konduksi. Soal nomor 8 juga konduksi. Nomor 9 konduksi. Nomor 10 tentang konveksi. Nah, kemudian materi remedial ini dilengkapi dengan tugas. Ada dua bagian. Tugas yang pertama itu terkait dengan gelombang bunyi serta termofisika sebagian. Kemudian bagian yang kedua adalah termofisika mulai dari perpindahan panas. Nah, demikian gambaran dari soal untuk remedial dilengkapi dengan kumpulan rumus, kemudian ringkasan rumus-rumus penting yang digunakan. Nah, para pemirsa, berikut akan dibahas tentang penyelesaian soal nomor 6, nomor 7, sampai dengan nomor 10. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu telah dibahas di dalam tutorial pertama, yaitu dilaksanakan secara luring di kelas. Untuk soal nomor 6, para pemirsa, kalorimeter dengan kapasitas panas 40 kalori per derajat Celcius telah berisi 200 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian sepotong es suhu -10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Jika saat terjadi kesetimbangan masih tersisa 40% es yang belum melebur, hitung massa es yang dimasukkan ke dalam kalorimeter. Kemudian diketahui LS 80 kalori per gram, CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ke dalam kalorimeter ditambahkan lagi sejumlah air 20 derajat Celcius, berapa massa air yang harus ditambahkan agar seluruh sisa es yang belum melebur habis menjadi air? Nah, ini adalah gambaran tentang perubahan fasa. Kemudian di sebelah kanan ini adalah penjelasan tentang kalor yang diperlukan dalam proses perubahan fasa, mulai dari es, kemudian naik temperaturnya sampai 0 derajat, kemudian mulai melebur, kemudian dipanaskan naik lagi sampai mendidih, kemudian berubah menjadi uap air. Nah, ini adalah persamaan kalor-kalor yang diperlukan. Kembali kepada soal di atas, para pemirsa, kalau kita ringkas, diketahui kapasitas panas 40 kalori per derajat Celcius, kemudian gelas telah berisi massa air 200 gram, kemudian temperaturnya 20 derajat Celcius. Sejumlah es suhunya -10 derajat, T2 atau TS-nya, kemudian LS diketahui 80 kalori per gram, dan CS-nya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dalam kesetimbangan itu 40% es belum melebur. Artinya es yang melebur adalah 60%. Nah, jumlah kalor yang dilepaskan oleh air dan gelas sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh es. Jadi kalor yang diserap oleh es di sini Q1, temperaturnya dari -10 naik menjadi 0, kemudian melebur sebagian sama dengan Q2. Nah, ini yang diserap, sedangkan yang dilepaskan dari airnya Q3, kemudian dari gelasnya atau kalorimeternya Q4. Nah, jadi dari persamaan asas Black, maka delta Q1 ditambah delta Q2 itu sama dengan delta Q3 plus delta Q4. Delta Q1 itu dari
airnya, yaitu M air kali C air kali delta T1, kemudian eh, delta Q2 itu dari air gelasnya, H kali delta T1 sama dengan delta Q3 dan delta Q4 itu adalah dari S-nya untuk menaikkan suhunya es dan meleburkan 60%. Nah, ini caption di atas ini mohon maaf kebalik ya. Ini mestinya delta Q34 ini 1, 2. Nah, kemudian dari persamaan ini kalau kita masukkan nilai-nilainya massa airnya 200 gram, C air 1, delta T-nya 20 derajat, hanya 40, delta T1-nya 20 minus 0. Massa es ini kita cari, CS-nya setengah, delta T2-nya 10 derajat, itu dari min 10 menjadi 0. Kemudian yang melebur adalah 60%, jadi 0,6 kali massa es kali LS-nya, 80 kalori per gram. Nah, dari persamaan ini maka akan dihitung massa esnya itu sama dengan 4.800 per 53 dari persamaan sebelumnya akan diperoleh 90,6 gram. Nah, ini adalah massa es yang ditambahkan ke dalam gelas. Kemudian pertanyaan B, berapa air yang ditambahkan lagi agar sisa esnya melebur? Nah, sisa esnya adalah 40% dari massa es yang sudah dihitung 90,6 gram ketemu 36,2 gram. Nah, dari persamaan asas Black untuk kesetimbangan yang kedua, maka delta Qs yang masih tersisa sama dengan delta Q air 2 atau air yang ditambahkan lagi ke dalam gelas. Delta QS-nya itu sama dengan 36,2 dari 40% massa es. Kemudian delta Q air 2 itu sama dengan M air yang ditambahkan kali C air 1 kali delta T-nya 20 dikurangi 0. Dari persamaan ini akan diperoleh massa air yang ditambahkan sama dengan 36,2 per 20 gram, ketemunya 1,80 gram. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 6. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Soalnya, batang silinder logam panjang 120 cm memiliki diameter 20 cm. Kedua ujung batang mempunyai beda suhu 80 derajat Celcius. Jika koefisien konduksinya 0,08 kalori per detik cm derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang dirambatkan per satuan waktu pada batang tersebut. Selanjutnya, hitung jumlah kalor yang telah dilewatkan selama 10 menit. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, ini termasuk konduksi arah lateral dari batang atau silinder ya. Nah, diketahui panjang dari batangnya 120 cm, kemudian diameternya 20 cm dari gambar di atas, maka luas atau tampang lintangnya adalah pi r kuadrat atau pi d per 2 dikuadratkan. Jadi ketemunya 100 pi cm kuadrat. Konstanta konduktivitas bahan sebesar 0,08 kalori per detik cm derajat Celcius dan beda temperatur antara ujung kiri dan kanan adalah 80 derajat. Nah, yang ditanyakan dalam soal adalah arus panas hanya berapa dan jumlah panas yang dikonduksikan atau ditaki selama 10 menit. Nah, sebagaimana kita tahu, para pemirsa, bahwa arus panas pada silinder arah lateral itu persamaannya adalah H sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Nah, ini adalah persamaan untuk konduksi silinder arah lateral. K-nya diketahui 0,08, kemudian A-nya sama dengan 100 pi, sudah dihitung sebelumnya, kali delta T-nya, temperatur kiri dan kanan 80 derajat, kemudian dibagi dengan L panjang batangnya 120 cm. Nah, kalau kita hitung, ketemunya adalah 5,33 pi dalam satuan kalori per detik. Kalau kita bulatkan, nilai pi-nya menjadi desimal adalah 16,76 kalori per detik. Nah, itu adalah nilai dari arus panas. Nah, pertanyaan B adalah berapa jumlah kalori yang dikonduksikan selama 10 menit? 10 menit jadikan detik kali 60 jadi sama dengan 600 detik. Nah, sehingga jumlah kalor delta Q-nya sama dengan H kali delta T
hanya 16,76 yang sudah dihitung sebelumnya, dikalikan 600 detik, ketemunya dibulatkan menjadi 10.000 kalori, atau kalau dalam kilokalori menjadi 10 kilokalori. Demikian jawaban untuk soal nomor 7, para pemirsa. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 8, 9, dan 10, nanti akan kita lanjutkan pada video yang kedua. Sampai di sini dulu video yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.